Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hera Khairinisa SMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, perkenalkan di sini saya Nova Fitriandini dengan NIM 170662308 dari kelas S1 Akuntansi B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan hasil kertas kerja audit khususnya di bagian modul 4, kas dan setara kas. Pembahasannya di sini ada pemeriksaan kas besar, kas kecil, juga rekonsiliasi Bank CAB. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada pemeriksaan kas besar. Di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas besar. Jadi di pemeriksaan kas besar ini kita membandingkan sisa uang menurut buku kas juga dengan uang yang ada di dalam kas kita gitu. Jadi membandingkan antara pembukuan juga uang yang ada di dalam bentuk fisik. Nah, di sini bagian A, sisa uang menurut buku kas itu ada 3 juta dari modul, bisa dilihat ada 3 juta saldonya. Nah, untuk mutasinya ada dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019, baik debit maupun kreditnya sama-sama di 24 juta. Jadi balance nggak ada selisih, sehingga di sini sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu masih di 3 juta ya, karena tadi nggak ada selisihnya juga, jadi masih di 3 juta. Nah, untuk setelah dicek ternyata tidak ada pemasukan yang belum dibukukan juga dan juga tidak ada pengeluaran yang belum dibukukan gitu. Jadi di sini jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar ya masih di angka 3 juta. Nah, lanjut ke kita memeriksa sisa uang menurut kas, yaitu menurut fisiknya gitu. Nah, di sini ada uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Nah, uang kertas sendiri itu terdapat 0 lembar uang 100 ribuan, 125 lembar uang 50 ribuan, jadi 6.250.000, tinggal kita kalikan saja, begitu juga dengan yang lainnya. 170 lembar uang 20 ribu, jadi 3.400.000, 101 lembar 10 ribu, jadi 1.010.000. 65 lembar uang 5 ribuan jadi 325.000. 0 lembar uang 2 ribuan. Jadi di sini yang nggak ada adalah uang 100 ribuan dan 2 ribuan. Sehingga kalau kita totalkan jumlah uang kertasnya ini si 6.250.000 ditambah 3.400.000 ditambah 1.010.000 ditambah 325.000. Jadilah hasilnya 10.985.000. Lalu lanjut ke pemeriksaan uang logam. Di sini ada 14 keping uang 1.000 perak dan juga 2 keping uang 500 perak. Nah, 14 keping kali 1.000 jadi 14.000, 2 keping kali 500 perak jadi 1.000. Sehingga di sini uang logamnya terdapat 15.000 jumlahnya. Dan kalau kita totalin jumlah uang tunai dari uang kertas ditambah uang logam, 10.985.000 ditambah 15.000 dapatlah hasil 11 juta. Surat berharga dan lain-lainnya tidak ada keterangan lebih lanjut, sehingga di sini jumlah uang kas yang ada di dalam kasnya tersebut itu ada 11 juta. Dan kalau kita bandingkan dengan jumlah pembukuannya itu ada 3 juta. Tuh, sehingga di sini ada selisih atau lebih ya selisihnya, yaitu dari 11 juta dikurang sama 3 juta dapatlah hasilnya 8 juta atau selisihnya. Nah, selisihnya itu dari mana? Nah, setelah melakukan pemeriksaan, ternyata selisihnya itu merupakan, pertama, selisih 6 juta, itu merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut tuh digabung sama kasirnya. Dan 2 jutanya lagi selisihnya itu merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, sehingga dapat disimpulkan nih, berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas besar, ditemukan bahwa terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar senilai 8 juta. Itu yang udah dijelaskan di keterangan, yaitu 6 juta milik PT Pelita dan 2 juta milik PT Merdeka. Gitu. Dapat disimpulkan berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ditemukan adanya selisih lebih perhitungan fisik kas besar sebesar 8 juta yang terdiri dari 6 juta milik PT Pelita yang digabung oleh kasir serta 2 juta berupa uang tagihan dari PT Merdeka pada 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, di sini juga ada catatannya tuh kalau terdapat
giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia, tapi belum disetor ke bank sebesar 11.900.000. Ini dia udah terima, tapi belum disetor aja ke bank sebesar 11.900.000 total. Jadi nggak ngaruh juga ke pemeriksaan uang kas besar ini. Lalu di sini lanjut ke bagian kas kecil. Untuk pemeriksaan uang kas kecil itu sama saja seperti pemeriksaan tadi di kas besar, di mana di sini kita membandingkan nih sisa uang menurut buku kas kecil dari pembukuannya dengan sisa uang dalam kas dalam bentuk fisiknya. Tuh. Nah, di sini sisa uang menurut buku kas kecil itu ada 2 juta gitu. Dan untuk mutasi dan lain-lainnya, pemasukan dan pengeluaran itu juga nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena di sini perusahaan itu dijelaskan kalau dia tuh menggunakan sistem pencatatan dana tetap. Gitu. Jadi untuk saldo kas kecilnya itu selalu tetap gitu, nggak berubah-ubah. Jadi nanti ketika pengisian kembali. Nah, jadi di sini jumlah sisa uang kas menurut buku 2018-nya tetap di angka 2 juta karena perusahaan menggunakan dana tetap. Nah, lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Di sini uang dalam kas kecil sama seperti yang tadi, terdapat uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Nah, uang kertasnya itu 100 ribuan nggak ada, terus ada 12 lembar, uang 50 ribuan, jadi dikali sama kayak tadi, dapatlah hasilnya 600 ribu. 18 lembar uang 20 ribuan dapatlah hasilnya 360 ribu. 23 lembar uang 10 ribuan dapatlah hasilnya 230 ribu. Dan 65 lembar uang 5 ribuan dapatlah hasilnya 325 ribu. Uang 2 ribuannya juga nggak ada. Jadi untuk uang kertas sendiri yang nggak ada uang 100 ribuan dan uang 2 ribuan. Sehingga kita totalkan di sini 600 ribu ditambah 360 ribu ditambah 230 ribu ditambah 325 ribu, dapatlah hasilnya 1.515.000 untuk uang kertas. Nah, lanjut ke pemeriksaan uang logam. Di sini ada 13 keping uang 1.000 perak. Jadi dikali hasilnya 13.000 dan 4 keping uang 500 perak, dapatlah hasilnya 2.000. Jadi untuk uang logam sendiri hasilnya 13.000 ditambah 2.000 dapat hasilnya 15.000. Sehingga di sini jumlah uang tunainya tadi dari yang uang kertas ditambah dengan yang uang logam. 1.515.000 ditambah 15.000 dapatlah hasilnya 1.530.000. Untuk surat berharganya nggak ada, dan di sini terdapat keterangan lain-lain itu sebesar 270.000. Nah, 270.000 itu dari mana? 270.000 lain-lain itu didapat dari petty cash voucher gitu karena kas kecil itu belum diisi kembali atau unreimbursement gitu. Nah, dari mana aja angkanya? Di sini dari PCV atau petty cash voucher nomor 025 sebanyak 30.000, petty cash voucher nomor 026 sebesar 20.000, petty cash voucher nomor 027 sebesar 50.000, petty cash voucher nomor 001 sebesar 30.000 dan petty cash voucher nomor 002 sebesar 20.000 serta di sini ada biaya materai nih sebanyak 20 lembar kali 6.000. Jadi 120.000. Sehingga kalau kita totalkan nih, lain-lainnya ini 30.000 ditambah 20.000 ditambah 50.000 ditambah 30.000 ditambah 20.000 ditambah 120.000 dapatlah hasilnya 270.000 yang kita masukkan ke bagian lain-lain. Sehingga di sini jumlahnya jumlah uang dalam kas menurut kas kecil itu ada 1.800.000 didapat dari 1.530.000 tadi jumlah uang tunainya ditambah sama yang tadi lain-lain 270.000 lah 1.800.000. Dan kalau kita bandingin sama hasil pembukuannya, antara hasil pembukuan dengan hasil fisik uang dalam kas kecilnya itu terdapat selisih kurang tapi 200.000 gitu. Kalau tadi kas besar selisihnya tuh lebih, kalau ini tuh kurang gitu karena menurut fisiknya tuh 1.800.000 tapi pembukuannya tuh udah 2 juta gitu. Nah, kurangnya 200.000 ini dari mana? Nah, selisihnya ini merupakan selisih antara perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang akan ditanggung oleh kasir gitu. Jadi menurut ketentuan perusahaan gitu, kalau misalkan ada selisih di kas kecil ini akan menjadi tanggung jawab si kasirnya gitu.
Nah, atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor tuh ngusulin nih supaya ngelakuin pembukuan gitu atau purpose audit adjustment. Ini mana di sini jadi masuknya ke piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar sebesar tadi selisihnya 200.000. Nah, kenapa piutang lain-lain? Karena di sini selisih 200.000 ini itu kan sudah menjadi tanggung jawab si kasirnya gitu. Sehingga jadi piutang kasirnya gitu. Kasirnya harus bertanggung jawab terhadap 200.000 tersebut itu sendiri. Gitu. Sehingga di sini masuk ke piutang lain-lain yang dimana harus ditanggung jawab oleh sama kasirnya. Besar 200.000. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas kecil ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan catatan sebesar 200.000. Ini yang menjadi tanggung jawab kasir gitu, sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan, jadi tanggung jawab kasir. Sehingga auditor tuh ngusulin pencatatan sebagai piutang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar senilai 200.000. Oke, itu masuk ke kas kecil. Tadi sudah kas besar, kas kecil, lalu kita masuk ke bagian rekonsiliasi Bank CAB. Jadi kenapa kita harus melakukan rekonsiliasi? Karena di sini kalau kita lihat saldo menurut rekening koran si Bank CAB dengan saldo menurut pembukaan perusahaan itu beda balance-nya. Kalau saldo menurut rekening koran itu sebesar 4.391.410. Nah, sedangkan menurut pembukaan perusahaan tuh ada di 5.849.910. Nah, di sini saldonya tuh beda kan, nggak balance gitu. Makanya di sini perlu rekonsiliasi gitu atau penyesuaian supaya balance. Balance-nya tuh berapa gitu kan. Nah, kita cari nih kira-kira apa sih pencatatan yang belum dicatat atau mungkin salah catat atau mungkin uh, kecatat 2 kali. Kita telusuri nih transaksi-transaksinya dari rekening koran dan juga pembukuan perusahaan. Nah, di sini dari saldo menurut rekening koran dulu, ini kan awalnya menurut dia 4.391.410 gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, itu terdapat setoran dalam proses gitu. Yang masih dalam proses yang akan menambah saldo menurut rekening korannya sebesar 20 juta dari BBM nomor 009. Jadi, kita harus menambah nih di sini sebesar si 20 juta setoran dalam prosesnya. Nah, sedangkan ternyata terdapat biliet giro atau yang masih beredar dengan BBK nomor 008 sebesar 11 juta. Karena dia masih beredar, jadi akan mengurangi saldo menurut si rekening korannya itu sebesar 11 juta. Sehingga saldo menurut banknya ini yang tadinya 4.391.410 harusnya kita tambahkan dulu dengan si 20 juta lalu dikurang dengan 11 juta gitu. Dapatlah hasilnya 13.391.410. Saldo menurut bank seharusnya. Lalu lanjut ke saldo menurut pembukuan perusahaan. Nah, awalnya si saldo menurut pembukuan perusahaan itu diangkat sebesar 5.849.910. Nah, setelah melakukan penyesuaian, nah ternyata terdapat penerimaan piutang gitu yang belum dicatat nih sama si perusahaan. Gitu. Jadi udah diterima tapi belum dicatat gitu di pembukuannya. Dari kalau masuk PT Lestari sebesar 10.600. Nah, sehingga nanti akan menambah saldo menurut pembukuan perusahaan gitu. Karena kan dia udah terima nih tapi ternyata belum dicatat di bukunya. Lalu ada pendapatan jasa giro dan juga beban administrasi bank yang belum dicatat. Jadi pendapatan jasa gironya itu sebesar 156.500 gitu. Dia udah terima tapi belum dicatat gitu. Jadi akan menambah saldo menurut pembukuan. Sedangkan beban administrasi banknya itu kan kita udah terima nih pendapatannya, tapi kita belum bayar bebannya gitu. Sehingga kalau kita bayar beban itu bakal ngurangin saldo menurut pembukuan kan. Jadi kita kurangin di sini 25.000 beban administrasi bank. Nah, kita fokus ke penambahannya dulu tadi. Untuk jumlah penambahannya ini sebesar 10.756.500, di mana 10.600 ini dari penerimaan piutang KU masuk PT Lestari yang belum dibukukan dan juga pendapatan jasa giro yang belum dibukukan sebesar 156.500. Sehingga jumlah penambahannya 10.756.500. Oke, itu penambahannya.
lalu masuk ke yang di penyesuaiannya itu dikurang gitu. Nah, ternyata setelah kita telusuri, kalau ternyata di PT Berkat ini terdapat salah pencatatan gitu. Koreksi kurang pencatatan PT Berkat dari nomor BBK nomor 001 itu sebesar 990.000 yang akan mengurangi saldo menurut pembukuan perusahaan. Lalu juga ada tolakan clearing dari PT Krakatau dengan nomor tiket 1526751 gitu. Jadi terdapat bilet giro kosong gitu. Jadi kalau dia kosong otomatis jadi ketolak gitu ya si clearingnya ini. Gitu. Sehingga akan mengurangi saldo pembukuan perusahaan sebesar 2.200.000. Dan tadi ini sudah dijelaskan ada beban administrasi bank yang harusnya sudah dibayar, tapi belum dibayarkan sama si perusahaan atau belum dicatat sama pembukuan sehingga akan mengurangkan saldo kas perusahaan sebesar 25.000. Sehingga di sini jumlah pengurangannya 990.000 ditambah 2.200.000 ditambah 25.000. Dapatlah hasilnya 3.215.000. Nah, sehingga saldo menurut pembukuannya yang awalnya 5.849.910 ini kita tambahkan dengan 10.756.500 dikurang sama tadi 3.215.000. Dapatlah hasilnya di sini 13.391.410. Ini mana di sini hasilnya tuh balance gitu, antara saldo menurut bank atau rekening koran dengan saldo menurut pembukuan perusahaan. Sama-sama 13.391.410. Itu yang tadinya masih beda, gitu ya. Sekarang setelah melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian itu sudah sama-sama di 13.391.410. Nah, ini ada keterangannya gitu. Kalau kita sudah merekonsiliasi bank gitu antara rekening koran dengan pembukuan perusahaan, kita tuh fokus aja di saldo menurut pembukuannya aja. Maksudnya rekonsiliasi di menurut pembukuan perusahaan aja gitu. Karena apa? Karena untuk penyesuaian di bank itu sendiri akan dilakukan oleh pihak bank gitu. Jadi kita harus fokusnya ke pembukuan perusahaan aja. Tuh. Dimana di sini tadi terjadi kurang pencatatan dalam pembayaran utang PT Berkat BBK nomor 001, di mana tadi koreksinya tuh 990.000 ya yang ini. Terus perusahaan tuh belum mencatat atas penerimaan piutang atau kalau masuk PT Lestari sebesar 10.600.000 yang ini. Dan perusahaan itu terdapat bilet giri kosong atau tolakan clearing PT Krakatau sebesar 2.200.000 yang ini. Dan perusahaan itu belum mencatat beban administrasi bank beserta pendapatan jasa gironya 156.500 dan beban administrasinya 25.000. Gitu. Nah, atas rekonsiliasi rekening koran antara dari Bank CAB dengan perusahaan tersebut, maka auditor tuh ngusulin agar melakukan pembukuan atau purpose audit adjustment-nya ya. Itu terjadi kurang pencatatan. Yang pertama, tadi terjadi kurang pencatatan pembayaran utang PT Berkat sebesar si koreksinya tadi 990.000, itu utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Sedangkan untuk yang perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang kalau masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Nah, di sini harusnya piutang usaha si PT Lestari itu sudah berkurang ya, cuman belum dibuka sama perusahaan gitu. Jadi di sini kita harus mengurangkan piutang usaha si PT Lestarinya. Yang ketiga yaitu terdapat bilet giro kosong atau tolakan clearing dengan nomor tiket 1526751 sebesar 2.200.000. Ini. Tuh. Jadi piutang usahanya masih bertambah 2.200.000 si PT Krakatau. Itu karena kan ternyata itu bilet giro kosong gitu, jadi ditolak. Lalu yang keempat yaitu perusahaan belum mencatat beban administrasi bank 25.000 dan pendapatan jasa gironya ya 156.500. Oke, jadi di sini kita bebankan si administrasi banknya sebesar 25.000, lalu pendapatan jasa gironya masuk ke pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Nah, sehingga di sini masuk ke bank CAB-nya, selisihnya 156.500 dikurang 25.000, dapatlah hasilnya 131.500. Nah, sehingga dapat disimpulkan nih dari rekonsiliasi bank ini antara rekening koran dengan pembukuan perusahaan,
Berdasarkan rekonsiliasi rekening keuangan bank CAB dengan catatan perusahaan, auditor menemukan beberapa selisih, gitu kan, yaitu kurang pencatatan pembayaran utang PT Berkat sebesar 990.000, belum dicatatnya penerimaan piutang dari PT Lestari sebesar 10.600.000, dan adanya billet giro kosong senilai 2.200.000. Serta belum mencatatnya beban administrasi bank tadi 25.000 dan pendapatan jasa giro 156.500. Sehingga auditor mengusulkan penyesuaian pembukuan sesuai dengan nilai selisih tersebut. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait modul 4 kas dan setara kas dari pemeriksaan kas besar, kas kecil, dan juga rekonsiliasi bank CAB. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.